Ya. Terima kasih sudah menggunakan dress code kuning ya. Oh iya. Ini satu-satunya kuning yang saya punya. Oh, oke, baik. Ya. Teman-teman media dan teman-teman yang lain yang sudah hadir, terima kasih dari GNI juga terima kasih, dari Hadir Records juga terima kasih. Mungkin belum pada ingat sama saya dulu pernah, nama saya Pongki, saya dulu tergabung dengan band AB3, dulu saya Salah Mas. saya penulis lagu, penyanyi, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk diacarain. Nanti kenapa bisa sampai ada ini udah jadi warga Jogja ini? Emang iya ya? Iya, tukeran KTP sama saya pindah ke Bali, dia pindah ke Jogja. Ya silakan Rio. Tepuk tangan iya di sini. Di sini, Nyanyinya ntar di ujung, nyanyinya di ujung. Rio Febrian, tepuk tangannya. Kabar Bang? Baik. Di sebelah Mas Poki aja, Rio, sebelah Mas Poki. Nah, and then kita juga tadi udah dengar penampilan spesial dari Kakek, kita undang juga, yaitu Kathleen dan juga Keisha untuk bersama kita di sini. Silakan Kathleen dan Keisha. Dan juga kita undang perwakilan dari Jemari Band yaitu Rena. Rena juga boleh bergabung bersama kita di sini. Dan kita undang juga Pak Rinaldi sebagai perwakilan dari KFC, Pak Rumi dari perwakilan Jagonya Music and Sport Indonesia, and of course as usual yaitu Pak Dandi dari GMI Records. Pak Dandi ini ketemunya di KFC doang. Di sini masih harus ini. Baik, kita tidak biasa. Dan yang mau kita peloncong hari ini karena dia baru ada di Hadir Records. Biasanya dia nggak pernah mau nongol. Hepoy dari Hadir Records. Tepuk tangannya dong. Jadi kalau udah punya ada label sendiri baru mau nongol. Mas Dandi. Iya kan sih Mas? Selama ini kita tunjuk dia nggak pernah mau ya. Mau Mas Dandi setengah jam pun terus panggil Mas Dandi. Tapi semua pertanyaan Mas Dandi nanti akan diberikannya ke Epoy. Tadi dipaksa juga sama Mas Dandi. Oh enggak gitu, beda. Ini udah hadir sendiri. So inilah dia tentunya perwakilan dari GMI Records dan juga Hadir Records dari KFC. Warata sebagai the star of today. Tepuk tangan lagi buat Pongki Warata. And then ada co-star. Sekarang dia jadi co-star ya. Jadi co-starnya Mas Pongki, ya nggak sih? Rio Febrian, Kakek dan juga Jemari Band. Foto dulu sama. Cheers, star of today nggak tuh? Oke, beberapa pertanyaan nanti akan saya ajukan kepada seluruh pembicara yang ada di depan. Tapi first of all, saya mau tanya dulu sama Mas Dandi, as usual. Karena kita kan baru launching 3 ya. Mungkin artis-artis juga harus fully notice bahwa KFC mengeluarkan yang namanya C Digital. Jadi C Digital ini adalah apa nanti dijelaskan oleh Mas Dandi. Actually di beberapa launching sebelumnya kita sudah meluncing C Digitalnya Reza Artamevia dan beberapa waktu lalu Lila, dan sekarang yang ketiga adalah Pongki Barata dengan tema Love Song ini. Before I address you another question, coba dijelasin dulu C Digital ini apa sih Mas? Pengganti CD kah atau gimana? Ya, si digital ini hadir sebagai opsi ya, sebagai suatu opsi. Platformnya KFC, jadi siapa saja musisi-musisi yang tergabung bisa mendengarkan album-album yang ada di CD Digital ini di seluruh Indonesia. Karena KFC sudah ada berapa store Pak Rinaldi di seluruh Indonesia? 750. Tepuk tangannya dong, dari 750, dan ini mencapai ke pelosok-pelosok ya. Artinya album CD Digitalnya Mas Pongki ini tidak hanya akan ada di kota-kota besar, tapi akan ada di pelosok-pelosok dan akan diperkenalkan ke masyarakat Indonesia. Nah sekarang berarti gini Mas Dandi, berarti CD dan CD Digital akan berjalan bersamaan tetap atau CD sudah di-replace dengan CD Digital ini? Kita masih menjadi opsi, jadi akan Opsi, ya? berjalan bersamaan dengan CD fisik. Namun secara data base kita terus meningkat dari bulan ke bulan, sehingga alhamdulillah puji Tuhan kita secara aplikasi sudah mulai diterima dan lebih banyak lagi pendengarnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau sebelumnya GMI Records sendirian menggandeng Reza Artamevia dan juga menggandeng Lila, sekarang kenapa muncul Hadir Records, ya kan? Ya. Ada special reason ya? Mau Mas Dani atau mau Epo yang jawab? Silakan. Iya. Epo. Coba tolong diperhatikan baik-baik biar Epo tambah grogi. Ini once in lifetime. Once in lifetime. Yang benar, supaya masyarakat tahu.
Ayo Boy. Jadi sebenarnya gini, kalau game di aduh mas, game di Records kerja sama Mas Wongki pun langsung bisa. Oke. Tapi kenapa harus hadir? Betul. Biar band saya masuk ke situ. Oh gitu. Gimana yang benar ya? Gampangnya gini aja. Ada syarat yang cuma dia yang nyanggupin, udah gitu aja. Oh ini syaratnya dari bukan masalah ini ya, Oke. tapi masalah uang gitu, bukan masalah waktu. Jadi Oke. harus ada yang in charge dengan program ini dengan project ini dalam sekian hari yang mepet. Kayaknya akhirnya project itu diserahkan ke hadir gitu loh, kurang lebih gitu. Oke baik, berarti kan Mas Moki adanya dihadirkan, dan Anda bergabung sama GMI Records. Nah sekarang kalau misalnya kalian berdua nih berkolaborasi menanya ya, menjawab, kenapa harus Moki Barata di sini digital yang ketiga ini? Mau GMI Records dulu atau mau hadir Records dulu? Mas Dandi. Mas Dandi dulu, oke. Saya dulu. Takut salah semua. Sebenarnya kalau harus, nggak harus. Iya. Cuma kita memilih yang terbaik dong. Oh, Pongki. Segera. legend ya, legend kan? Bagus jawabannya. Kita memilih lah, pasti dari yang terbaik dan terbuka kerjasama dengan Pongki, dengan lagu-lagunya Legend, dengan balutan musik yang lebih fresh gitu. Ini sesuatu peluang yang GMI secara kami kayaknya susah untuk ditolak. Oke, nah berarti sudah ada kriteria khusus ya, kenapa akhirnya Pongki yang terpilih. Terus kalau misalnya untuk promonya sendiri, apakah menggunakan template yang sebelumnya atau ada promo teknik terbaru yang bakal spesial dilakukan untuk Mas Pongki? Kalau secara promo kita akan melakukan seperti biasa juga, namun dengan kehadiran Mas Wongki, Mas Rio, Kake dan Jumari, kita harap dapat bisa meluaskan lah exposure kita sehingga masyarakat Indonesia juga akan bisa lebih tahu tentang keberadaan album yang akan hits. Oke, ngomong soal si digital ini kan maksudnya belum akrab dengan masyarakat Indonesia ya. Si digital ini adalah sesuatu yang baru, walaupun dunia digital adalah sudah sesuatu yang akrab di kalangan generasi tertentu. Bagaimana Mas Andi bisa menyentuh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan konsepsi digital ini? Ya. Kalau dari kami akan terus mencoba mengedukasi melalui diri kami sendiri, GMI, melalui si digitalnya. Namun juga kita menggandeng artis-artis supaya exposure awareness tentang si digital ini bisa lebih diterima. Karena di aplikasi kami bisa ada liriknya, bisa karaoke bareng artis-artisnya. Kita juga ada voucher KFC tanpa batas, di mana customer bisa menggunakannya berulang kali setiap transaksi. Oke, thank you Mas Dandi. Dan sekarang beralih ke Epoy. Kenapa sih mikrofon langsung disimpan buru-buru banget, Poy? Epoy, pertanyaan tadi adalah kenapa harus hadir Records namanya? Dari sekian nama yang begitu banyak ya, kenapa munculnya harus hadir? Kenapa harus hadir namanya? Ya maksudnya arti hadir itu apa? Kenapa kalian akhirnya ngumpul dan akhirnya menentukan nama label kalian adalah hadir? Ada filosofi nggak di belakangnya? Awalnya hadir itu sebenarnya kemarin kita konser-konser gitu. Jadi filosofinya setiap ada event, setiap ada project itu banyak yang hadir. Nah dari nama hadir itu sebenarnya ada nama kecil gitu. Nah itu singkatan hamparan di siri. Gitu. Oh seperti itu. Udah di sheet belum Kak? Udah di sheet. Oke, terus hadir Record sendiri adanya mulai kapan? Berdirinya mulai tahun ini kah atau udah beberapa tahun yang lalu? Kalau secara event itu dari tahun lalu. Cuman untuk yang project label ini perdana banget sama Mas Pongki. Sama Mas Pongki dan sama GMI Record sendiri. Nah, kenapa memutuskan mau kerjasama sama GMI Record? Alma mater kah atau gimana? Kemarin diminta sama Mas Dandi kalau nggak salah. Aku lempar bola. Kemarin ada diskusi sama Mas Dandi, jadi hadir ini sama Mas Dandi sama Tanto juga hadir lagi manuver buat label ada konsep karena udah kita punya diskusi sama Mas Pongki sebelumnya, jadi akhirnya ya hadir yang kolaborasi sama Mas Pongki, baru kita
kita ke GMI. Itu di Hadir Records. Oke, ngomong GMI Records berarti itu label pertama yang bekerja sama Hadir. Atau ada label-label lain atau mungkin in the future akan ada label lain yang bekerja sama juga sama Hadir. The one and only. The one and only. Tepuk tangan dong, eksklusif dong Mas Adi berarti. Masa cerdas jawab. Aku juga nggak percaya sih. Biar pantau denger. Oke, terus sekarang kita mau ke Mas Pongki ya. Pertanyaannya ke Mas Pongki sekarang. Mas Pongki, kenapa ini untuk menentukan Love Songs ini Mas Pongki yang menentukan atau dari GMI atau dari Hadir yang menentukan kenapa judulnya atau tajuknya harus Love Song? Ya ini saya juga sebel sama Eko ya karena dia nggak punya konsep apa-apa waktu membuat ini. Ya, pokoknya Mas Pongki yuk lagu-lagunya yuk, ayo konsepnya gimana? Nah terserah Mas Pongki aja katanya. Jadi judul itu pun kita temukan sambil makan nasi goreng di Pondok Indah waktu itu. Jadi intinya harus disebut Pondok Indah biar kelihatan. Which is literally makanan Pondok Indah. Gak makan nasi goreng di sini kan nggak masuk Mas. Ada. Jadi nama Love Songs ini sebenarnya menurut Mas Evoy carilah nama yang harus mewakili feeling atau vibe dari album ini. Jadi waktu itu kita cari beberapa nama, cuman kayaknya yang orang Indonesia dengan gampang mengucapkan tapi juga bukan bahasa Indonesia, misalkan Love Songs itu kayaknya pas deh gitu. Jadi akhirnya tercetuslah Love Songs gitu. Memang akhirnya proses seperti itu jalannya harus dengan Mas Evoy karena mungkin dengan GMI belum bisa, jadi makanya dia hadir nih sebagai project leader di sini. Hadir lagi. Oh, ya. ini karena itu Iya. hadir ya. Jadi disebut terus ya. Dia ada, makanya dia ada. Oke, baik. Oke, Mas Pongki, kan proses pembuatannya, proses produksi juga tadi kan melibatkan ada di 3 kota ya. Ada musisi-musisi juga yang dilibatkan. Boleh diceritakan nggak ke teman-teman media sekalian proses produksinya ini seperti apa? Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, saya sudah tinggal di Bali selama dari 2016, berarti 8 tahun ya, 8 tahun kurang lebih. Tetapi tim produksi saya tersebar ada di 3 kota lain, ada di Jakarta, ada di Jogja, dan ada di Solo. Karena jadi supaya saya bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang pendek, saya tidak bisa kerjakan sendiri. Misalkan contoh mengedit musiknya atau mengedit vokalnya itu saya kirim dulu ke Jakarta. Ada tim saya yang mengerjakan itu. Setelah itu musiknya, karena ini temanya adalah synth pop itu banyak menggunakan synthesizer. Bank sound dari keyboard saya tidak banyak, itu ada di teman saya yang di Solo. Jadi saya kirim data ke Solo, dikerjakan di sana, dirapihin, termasuk sound drumnya, sound keyboardnya, sehingga menjadi apa yang didengar. Kalau dari yang versi yang saya buat di Bali itu masih raw, masih mentahnya. Untuk dimatangkan dikirim ke teman saya yang ada di Solo. Setelah yang Solo selesai, yang Jakarta selesai, semua data itu dikirimkan kembali ke Bali. Di Bali saya pastikan lagi semua sudah benar. Semua data yang benar itu saya kirimkan lagi ke tim saya yang memixing dan memastering. Ini proses final dari sebuah karya audio. Dikirim ke Jogja, di sana dia nge-mix dan master tanpa saya tungguin. Kenapa harus dia? Karena dia sudah hafal. Jadi dari Jogja itu, jadi tadi sudah Bali, Jakarta, Solo, Bali, terus balik lagi ke Jogja, agak ribet memang. Nah dari Jogja nasional ke sengaja biar ada ceritanya sih. Kamu pengusaha travel atau pengusaha kamu? Kalau saya bilang saya kirim mixing ke Arab gitu kan agak pas lah. Jadi ke Jogja gitu. Baru kemudian hasil akhir inilah yang kita bisa dengar. Memang karena semua itu tidak ada di Bali, Pak. Ada mungkin, cuma saya kurang cocok. Mungkin mahal. Maksud saya murahan gitu. Ya, yang saya bayar itu memang mahal. Yang bayar dia. Saya nggak pernah bayar. Oke, baik. Jadi ini produksi di beberapa kota lainnya ya. Intinya memang seruat itu. Biar ada bahan buat wartawan tulis. Baik. Makasih Mas Pongki. Setelah ini saya akan bertanya sama Mas Pongki. Kan ada 10 lagu di CD digital ini, di album Love Song ini. 7 Mas Pongki nyanyiin sendiri dan 3 dinyanyikan oleh artis-artis atau musisi-musisi terpilih, di antaranya sudah ada di sebelah kanan kiri Mas Pongki. Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau langsung ke Mas Rinaldi dulu. Mas Rinaldi seperti biasa dari KFC, teman-teman.
yang membantu pendistribusian album si digital di KLC. Penjualannya apakah ini di area tertentu, KLC tertentu aja atau nasional di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa saya tembak penjualan dari 1 Agustus ini Mas Foky harus dengar nih. Penjualan dari 1 Agustus sudah berapa terjualnya supaya Mas Foky bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya mempromosikan album Love Song ini. Mas Rinaldi silakan. Ya, terima kasih sekali luar biasa. Belum Mas. Takut gua. Ayo Mas Rinaldi. Jadi pendistribusiannya itu ya per tanggal 1 Agustus 1 Agustus. sampai ini tanggal berapa? Tanggal 22 ya? 22. 3 minggu ya? 3 minggu ini udah masuk ke nasional, 750 store, sudah memasuki angka 72.000. 72.000, wah, Terima kasih, luar biasa. Jadi ya penggemar Mas Telkom mungkin. Topi. Jadi penggemar Spong itu jangan takut ke gerai-gerai KFC Oh iya. di Nusantara nasional itu Udah ada semua ya? tinggal nyemplung ke KFC nanya si Bongki hadir 72.000 dalam 3 minggu. 3 minggu. Tinggal dikalkulasi ya Pak Eko ya. Kira-kira BEP-nya di hari keberapa? Ya. Tadi per hari ini saya dapat update Pak. Oke. 72.000 plus 3, 72.003. Saya beli 3 tadi. Oh, Saya beli sendiri. Saya nggak mau nikah lagi, saya beli. Berarti benar dong ya, Mas Dandi ya, nama seorang Bongki kita nggak salah pilih dong. Maksudnya hadir dan juga GMI Records nggak salah pilih Bongki. Kenapa? Karena yang sebelumnya aja kan kita lila di minggu ketiga aja terjual hanya 50.000 ya, 50.000. Mas Bongki 3 minggu terjualnya 72.000. Tepuk tangan dong, Bongki Barata. Mungkin keluarga saya lebih banyak. Iya. Di berbagai daerah, jadi mereka support. Oke, menjawab pertanyaan tadi Raden tanyakan ke Mas Bongki, dari 10 lagu, 7 lagu Mas Bongki nyanyikan sendiri dan 3 lagu yang terpilih adalah Rio Febrian, Jemari, dan juga Kake. Kira-kira pertimbangannya apa, Mas Bongki memilih mereka? Ini berbahaya pertanyaannya. Karena terus terang saya tidak mempertimbangkan apa-apa. Oh, Tidak, karena gini, makanya. Jadi sebenarnya, ini saya ceritakan sejujur-jujurnya ya, biar Iya, ada bahan oke. yang menarik gitu, biar nggak sekedar launching gitu ya. Oke. Jadi sebelum saya berdiskusi dengan Hadir, saya sudah berdiskusi dengan GMI Oke. mengenai pembuatan album dengan konsep yang lain. Tetapi pada saat itu memang seperti tidak ketemu gitu, satu poin, bukan poin, ada time frame yang nggak ketemu bagaimana mengerjakannya dan segala macamnya. Lalu project itu di hold, bukan cancel ya, di hold. Di hold, oke. Ketika di hold, sebagai musisi yang perlu makan, saya harus cari ke tempat lain. Oke. Jadi saya Cek toko sebelah. cari project lain. Oke. Ya, jangan bilang itunya lah, tapi project lain ya. Di sana saya kerjain tuh satu gitu kan. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ditelepon lagi. Oke. Tapi yang telepon Pak Epoy. Mas Foky, bagaimana kalau kita membicarakan lagi project yang tertunda di GMI itu? Oke. Cuman bedanya project leadernya menjadi Epoy. Gitu Dan jadi labelnya juga ganti. saya belum tahu saat itu. Oh, oke. Belum tahu. Lalu kemudian ketemulah sama Mas Epoy, garis miring mewakili GMI juga pasti. Lalu dalam waktu yang singkat itu kurang lebih H-30, H-2 bulan lah ya. Hanya dalam 2 bulan, Mas Epoy meminta materi baru berbeda dengan yang dibicarakan dengan GMI. Inilah yang menjelaskan kenapa harus hadir dulu tidak ke GMI karena ada proyek yang berbeda ini. Dalam 2 bulan itu harus ada lagu baru yang nanti akan eksklusif di aplikasi. Jadi tidak bisa kemana-mana dulu. Nah, disitulah letak keberuntungan saya karena memang saya sudah punya stok. Jadi kebetulan karena saya tinggal di Bali, waktu luang saya banyak. Jadi setiap hari saya produksi sampai saya bisa stok sekian lagu yang belum rilis. Nah, ini yang diambil oleh Hadir. Nah, kemudian Hadir bilang, tapi Mas, kita perlunya 10, kurang 3. Yang saya punya 7 kan, kurang 3. Nah, 3-nya ini gimana? Saya bilang, Mas Epoy, maaf nih, saya kan lagi ada kerjaan dengan yang lain. Jadi saya serahkan yang 7 ini, yang 3 silahkan Mas Epoy pikir gitu. Kemudian ya sudah dirancanglah keartisannya siapa, lagunya apa. Tapi Mas Epoy update. Selama itu diupdate.
Dan saya agak memang dalam artian sejujurnya saya tidak terlalu mempertimbangkan karena pikiran saya lagi ke yang lain. Sementara Mas Eko ini sebagai project leader harus segera mendapatkan 3 lagu sisanya. Nah, tiba-tiba saya ditelepon oleh Rio, "Pong, ini project apaan? Gue disuruh nyanyi." Katanya. Dulu saya nggak tahu Mas Rio, apa nih? Ceritalah Rio, bla bla bla. Oh, mungkin yang Mas Eko itu, yang hadir itu, gitu. Jadi akhirnya sambil berjalan baru saya tahu ada hadir kakek, ada hadir Jemari gitu. Untuk di project ini membantu dari 10 lagu, kuota 10 lagu. Oke. Itulah kenapa ini agak jonggrang ya. Oke. Bahkan 3 minggu sebelum rilis pun dia baru nanya, "Mas Pongki punya video musiknya nggak untuk lagu yang saat kota di sini?" Nggak ada. Bisa dibuat nggak? Oh bisa. Besoknya langsung syuting kayak gitu aja. Gitu. Jadi ini project yang hadir, project yang ada, project yang GNI, ya, biar hadir ya. Project yang GNI dan hadir. Di tengah-tengah saya sedang mengerjakan yang lain sebenarnya. Baik. Tapi ternyata malah muncul duluan ya. Ya, tapi saya terus terang saya bersyukur karena yang hadir, karena yang datang di project ini, Kakek Rio dan Jemari itu berhasil menyamakan vibe-nya dengan 7 lagu yang saya punya. Jadi nggak beda gitu loh. Itu yang saya syukuri. Baik, thank you Mas Pongki untuk penjelasannya. Dan sekarang pertanyaan saya balik ke 3 musisi yang sudah terpilih, Rio Febrian, and then Rina mewakili Jemari dan juga Katen dan juga Keisha. Ketika kalian tahu bahwa kalian terpilih untuk featuring atau muncul di album Love Song-nya Mas Pongki Barata, Rina dulu silakan. Aku kaget. Surprise. Yang jelas pasti ini kan nggak baru sekali aku kerja sama Mas Pongki di album Mas Pongki yang 10 tahun lalu juga aku ada di situ nyanyiin lagu Mas Pongki juga, dan kita memang udah sering ketemu, sering ngobrol lah ya. Dan ketika dapat lagu, kebetulan saya dapat lagu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya itu masih lekat banget di kepala gua, di kuping gua, di kita semua tuh. Tulus yang bawa yang kemarin tuh. Ternyata itu udah 10 tahun lalu. Udah 10 tahun lalu dan wah kaget juga tiba-tiba dapat lagunya ini. Mau dibikin apa nih? Mau dibikin apa? Mau dibikin seperti apa? Karena kan lagu ini waktu pertama kali keluar juga tahun 2000 ya pokoknya. Akustik tuh 2000 ya. Tahun 2000 kan. Kalau dari zaman radio independen 97 bahkan. Wow, gila. Tapi kalau biar nggak terlalu tua, kita 2000 ya pas keluar ya. Jadi keluarnya juga udah tahun 2000, jadi udah 24 tahun ya, udah lama banget. Kebayangkan yang nyiptain juga udah berapa tahun sekarang ya, dan tua juga. Tapi ketika Tulus bawain waktu itu emang jadi sesuatu yang baru. Nah, tugasnya penyanyi yang sekarang ini, si Gabriel ini gimana nih challenge-nya? Oke deh, boleh nih, 1000 tahun lamanya musiknya gimana? Gue dengerin dulu. Kita mau ngapain nih sama lagu ini? Gue mau kasih warna apa? Gue mau harus ngapain? Terus gue sempet ngobrol juga mau Pong, kayaknya gue bakal nyanyiin kayak original waktu Akustik, nyanyiin deh. Karena gue mau bawa itu ke nyanyi dengan simpok gitu. Ini musiknya sangat modern, retro ya. Yang synthesizer-nya banyak sekali ya. Jadi satu hal yang menurut gue menarik album ini menarik dan single ini menarik. Itu kan 7 lagu Mas Pongki nyanyi sendiri ya di situ ya. Tapi kebetulan yang bakal keluar singlenya saya ini, yang 1000 tahun lamanya jadi single ya. Jadi single, jadi saya nyari duit buat Pongki untuk yang 7 lagu itu ya. Saya dipaksa untuk mencari duit di albumnya Pongki Barata. Kamu nggak ada cinta-cintanya sama aku. Sudah saya rencanakan sejak lahir. Tapi bersyukur juga karena di saat ini ya ada proyek-proyek ke depan yang mau saya jalani, tapi ada single yang akhirnya saya bisa bawain nanti ke depan. 1000 tahun lamanya kan lagu yang sangat apa ya? Ketop ya. Aku mau ngomong bahasa yang lebih. Saya bantu. Iya, ketop banget. Semua orang pasti udah bisa nyanyiin lagu itu. Jadi gue nggak usah susah payah untuk nyanyiin, entah mereka tahu dari versi gue atau versi yang lain terserah, tapi mereka pasti nyanyi. Gitu. Jadi gue bisa nyanyi. Gitu deh kira-kira perasaannya. Oke, setelah ini Rena akan jawab bagaimana perasaannya setelah dipilih untuk bisa featuring juga di albumnya Mas Pongki, dan juga Kaki juga Rena akan jawab. Tapi setelah ini kita mau lihat dulu tayangan video perdana di mana ini adalah single albumnya Pongki Barata, Love Song.
1000 tahun by Rio Febrian. Kita lihat videonya. Boleh tepuk tangannya, beri tangan lawannya. Lagu yang dibawakan oleh Rio Febrian. Keren banget ya. Kamu berbakat sekali. Jadi berbakat sekali ya. Jadi model lagi. Jadi lagi terlihat kayak lagu baru ya versinya Rio ya. Oke, tadi Rio Bisa lah ya, bisa lah ya. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Oke banget. Thank you Rio dan sekarang untuk Reina dan juga Kak Kay. So bagaimana tanggapan kalian ketika pertama kali tahu bahwa kalian akan featuring atau bergabung di album Love Song-nya Mas Pongki? Reina dulu. Oke. Kalau dari aku dulu pribadi ya sebelum Januarinya. Jadi ada cerita. Oke. Suatu waktu aku masih sekolah. Waktu aku masih sekolah, aku kalau galau dengerin lagunya Mas Pongki. Oke. Aku jatuh cinta, aku dengerin lagunya Mas Pongki. Oke. Jadi ngefans. Ceritanya ngefans dulu. Oke. Ngefans banget dulu. Ya kan semua lagu-lagu gitu-gitu. Oke. Terus ya udah. Habis itu suatu waktu datanglah si kakak ini
kakak tersayang. Dan tetap Jumari mau gak nyanyi lagunya Mas Pongki nanti di albumnya Mas Pongki sama KFC gitu. Oke. Aku shock dong, shock anak zaman sekarang. What? Oh my god. Are we gonna sing the song? Oke. Oke, gitu. Lagunya apa kak? Maaf, maaf banget nih, kebetulan ya kan. Anak zaman sekarang, maaf ya. Gitu. Oke, lagunya maaf. Udah tuh lagunya keren banget dan kita suka banget. Tapi gimana lagunya maaf aku gitu kan. Terus kita Jemari harus yang kayak aku banget gitu yang city pop ala-ala Jepangan kita gimanain ya kakak. Akhirnya yang berembuk bukan aku, kakak ini. Akhirnya kita nyanyiin, oh gila ternyata bagus kayak gini lagunya. And then ya udah dirampung, kita take vokal and everything like that. It was fun karena emang lagunya juga enak banget dan aku juga nyanyi fun, kakak juga as a playernya semuanya happy banget, gue keren banget. Oke, sebelumnya tuh Rena dong dari Jemari. Sekarang mau untuk Kakek, sebelum menjawab pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan tanggapannya ketika diajak bergabung di album ini, boleh dijelasin dulu nggak? Kalian ini sebenarnya soloist kah? And then emang duo grup, emang bergabung di album ini aja atau gimana? Atau emang Kakek sejak awalnya? Boleh diceritakan Kathleen atau Keisha? Oke, jadi kakek itu merupakan duo grup genrenya elektronik pop dan kita emang udah bergabung as a group ya. Oh dari awalnya udah as a group. Oke. Terus tanggapan kalian ketika kalian dipilih untuk menyanyikan lagu Tak Ada Yang Abadi ya dengan harmoni yang tadi kalian tampilkan luar biasa banget, tanggapan kalian gimana? Pas kita dikasih tahu kita bakal bergabung dan berkontribusi di album Love Songs-nya Kak atau enggak tuh. Kak Sudah di briefing tadi. maaf Gak apa-apa ya Om menunjukkan sematangan. Iya. Dia buat bergabung di Love Songs-nya Kak Pongki. Oke. Om ya, Om aja ya. Iya, Om aja ya. Iya, kita pastinya shock banget dan kayak benar-benar seneng banget. Shocknya gimana shocknya? Oke. Benar-benar bangga dan apa ya? We're very honored. Iya. Oke, ngomong soal honored, kalian akrab nggak sih sama generasinya kalian? Kalian akrab nggak sih sama lagu-lagunya Om Pongki? Briefingnya tadi gimana? Iya, kita akrab banget. Oh, iya. Apalagi pas aku kita dikasih tahu kan bakal nyanyiin lagunya ada yang abadi ini, kita langsung oh my god. Terus aku bilang Rena kalah kekinian loh, kalah kejaksaan loh. Terus lu ketukar lagi sama lagunya Noah jangan-jangan. Enggak, kan terus habis itu aku bilang ke mama kan aku pulang, "Ma, kakek mau bawain ini." Terus kayak, "Hah, gimana sih gitu?" Enggak, aku shock jadi kayak angkatannya omong gitu. Seneng banget gitu kakek bisa bawain gitu. Oke, tadi kan aku bilang ya bahwa lagu-lagunya Pongki ini kan sebenarnya semua generasi tahu ya, like he's a legend gitu loh. Banyak banget lagu yang walaupun anak Gen Z dengerin lagunya Mas Pongki, walaupun nyanyinya sama penyanyi lain. Ada nggak sih lagu yang sebelum kamu diajak bergabung sama Om Pongki terus kalian udah tahu tuh sebelumnya oh lagunya Pongki gitu. Atau Jikustik tahunya dulu? Iya tahu sih yang Tadi di briefingnya gimana? Jujur. Tak ada yang abadi juga kita emang sebelumnya udah tahu. Oh, oke. Dan pas kita tahu lagu itu bersyukur banget sih. Iya. Ya, kamu umurnya berapa? Aku 20. Tuh kan, Tuhan 1000 tahun namanya kok. Iya. Iya benar. Saya nggak apa-apa kan ada di sini. Nggak apa-apa dong. Makasih. Oke, last question template buat semuanya ya. Harapan kalian semuanya, terutama untuk Mas Pongki dulu. Short aja karena semuanya berkewajiban menjawab. Tolong kasih harapan kalian dengan dirilisnya album Love Song ini. Mas Pongki sebagai the star of this album. Silakan dimulai dari Mas Pongki dulu. Kalau saya sih terus terang memang tujuan saya dengan adanya penyanyi tamu di album ini adalah lagunya regenerasi ya terutama di kakek. Itu harapan saya terbesar. Kalau harapan nomor 2-nya adalah GMI dan Hadir bisa cuan banyak dari sini. Ya. Oke. Dan KC juga tentunya. Oke. Kalau point dari Hadir harapannya apa? Hadir karena ini proyek pertama dari Hadir ya, proyek pertama Hadir di label. Ya semoga albumnya sukses. Amin. Berharga
susah itu ngomongnya, kurang to the point. Laku banyak, laku. Itu ya. Semoga albumnya laku. Oke, Amin. nah mewakili FOI juga karena hadir baru juga muncul di acara launching ataupun press conference kali ini. Mohon teman-teman akrab dengan kata hadir. Hadir Records tentunya sudah ada, ya ada GMI Records juga. Mohon bantuannya untuk teman-teman disosialisasikan bahwa sudah hadir kembali sebuah label namanya Hadir Records ya. Tepuk tangan buat Hadir dong. And then kalau Rio harapannya apa? Harapannya sih lebih kalau laku udah pasti. Pasti. Sama sebenarnya seperti Mas Pongki adalah komposer, legend, ya bisa dibilang legend, terus menghasilkan karya buat musik Indonesia, memberikan warna, dan sampai sekarang akhirnya hadir kembali karya-karyanya, ya kan, dinyanyiin sama anak-anak umur 20 tahun. Itu sebuah ini sih sebenarnya kebahagiaan buat kita bahwa musik Indonesia terus maju dengan karya-karyanya. Sekarang Mas Pongki yang berkarya, jadi itu sih yang lebih saya ambil garis highlightsnya, bahwa dengan karya-karya ini menginspirasi juga teman-teman musisi baru untuk juga bisa tetap berkarya, bahkan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Amin. Very good expectation. Kalau Rena sendiri? Kalau dari aku, we hope album Love Songs ini it's gonna be your love songs. Jadi everyone in this Indonesia Iya, aku suka subtitle-nya. kan? This love song is gonna be your love song. Oke, artinya Salaman dulu. Dan itu aja. Saya ajak kamu besok. Iya. Enggak salah diri. tapi Rena ngomongnya bener ya. Maksudnya kan dengan bersama si digital ini kan si love song ini bisa didengerin nggak cuma di handphone, di mobil, di mana aja ya kan. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi atau menikmati album-albumnya Mas Pongki. Oh ya, Yes, sorry, nambahin. Yang poin terpenting adalah dari acara hari ini adalah karena ini lagu-lagu 10 lagu ini sebagian besar lagunya eksklusif, hanya bisa dinikmati di apps-nya si digital itu. Jagonya ayam ya. Betul. Di apps itu, sehingga untuk di platform lain mungkin tidak dulu, ya, tapi hanya di situ dulu. Itu yang kita harapkan orang juga bisa mampir ke apps. Betul, karena itu ada exclusive arrangement yang memang sudah dilakukan antara Hadir dan juga GMI Records ya. Oke, nah kalau dari Mas Rinaldi sendiri dari KFC harapannya apa? Selain melampaui 72.000 lagi. Ya, nggak muluk-muluk ya dari sisi KFC, karena musisi-musisi itu masuk ke KFC, ya besar harapan itu dari KFC itu ya lagu-lagu yang masuk ke KFC itu dapat diterima di masyarakat luas ya. Terus ya angka untuk album ini grafiknya naik terus ya. Ya itulah. Nah, yang mudah-mudahan dari tim GMI ataupun dari Hadir bisa di-ship ke store-store, harapannya jadi meningkat untuk penjualannya. Jadi ya harapan dari KFC itu angka semakin menanjak aja. Naik terus ya. Betul. Oke, Kakek, bagaimana harapan kalian sebagai generasi anak 2000-an? Yang pastinya kita berharap semoga lagu-lagunya Kampung Barata mungkin di generasi kita mungkin yang belum pernah mendengar lagu-lagunya Kampung bisa dengar lagi, karena mungkin kan memang legend ya. Semua orang tahu lah Kampung Barata siapa, dan kita juga berharap karena ini lagu Kampung yang kita di aransemen dengan genre kami yang elektropop, jadi semoga banyak masyarakat Indonesia yang suka sama genre elektropop ini. Teman-teman di generasi kalian ya. Iya, teman. Jadi tambah lagi fanbase-nya Mas Pongki. Kalau Mas Dandi silakan Mas Dandi, ada harapan nggak? Terakhir Mas Dandi, sebelum saya buka sesi Q&A buat teman-teman media. Ya, menyambung tadi dari teman-teman, kalau masalah laku sih pasti harapan kita juga laku gitu ya, dan diterima di masyarakat Indonesia. Kemudian juga si digital juga semakin diterima, menjadi salah satu opsi untuk mendengarkan musik, dan kemudian mungkin nanti kedepannya akan ada kerjasama lagi dengan Hadir. Amin, mudah-mudahan. Berarti setiap launching Epoy bakalan ikut jadi pembicara ya Mas Dandi ya? Iya. Kalian ini apa-apa kok duit. Iya. Sekarang kita kripto zamannya. Jual kripto nggak sini kan? Coba aku mau tanya sama Mas Santo ya. Mas Santo Epoy ngomongnya udah begini apa masih begini Mas Santo? Waduh.
Dua jempol boy, tepuk tangan dong buat boy. Saya coba berkali-kali loh Mas Anto, setiap kali press conference ya, saya bilang nih Mas Dandi jangan nongol dulu nih, ada Epoy dulu ya. Dan ternyata akhirnya setelah ada label sendiri dia baru nongol. Akhirnya tepuk tangan sukses buat Epoy, actually. Mas Anto ketemu saya lagi. Tanggal pertama bukan Repong, apa kabar? Akhirnya. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A ya. Singkat aja, saya nggak akan kasih 3 pertanyaan tapi 2 aja. Buat teman-teman media mau nanya, atau mungkin kalau sudah jelas ya, berarti kita akan lanjut ke penampilannya Rio Febrian dan juga Pongki Barata. Kalau ada yang mau nanya, boleh angkat tangannya. Teman-teman media, Ya. atau sudah clear semua, atau sudah terwakili semua pertanyaannya? Atau kurang menarik saya? Ada teman media mau nanya? Usia karir hampir 30 tahun loh, masa nggak Oke, ditanya? terus lanjut. Tidak ada ya? Iya. Sudah, kalau tidak ada berarti pertanyaannya semua sudah jelas dan apa yang sudah kita sampaikan juga semua sudah jelas. Berkenan tentunya Mas Pongki berdiri bersama Rio Febrian, Kake, Reina, Epoy, Farinaldi dan juga Mas Dandi dari DMR Records, Epoy dari Hadir, Reina dari Jemari, Kake, Rio Febrian dan juga Mas Rinaldi dari KFC. Silakan agak merapat memegang si digital dan untuk teman-teman media semua silakan abadikan momen launching album CD digital Pongki Barata Love Songs di KFC Kemang yang sudah dipasarkan di seluruh store KFC seluruh Indonesia mulai tanggal 1 Agustus 2024. Diangkat CD-nya dengan senyuman paling luar biasa. Semuanya mengarah ke kamera depan dulu. Semua matanya mengarah ke kamera depan. Dan tunggu sebentar teman-teman, jangan dulu. Saya mau undang Mas Anto juga. Mas Anto, enggak mau undang Mas. Mas, beneran? Oh, the man behind the scene Mas Anto. Mas, beneran nggak mau gabung Mas? Ya udah kan Mas Anto yang nggak mau. Oke, siap. Semua pandangan disatukan ke kamera depan dulu. Siap, kamera depan dulu. 1, 2, 3, cheers. Senyum. Kasih jempol atau sarang ngeo atau apalah segala macam. Siap semuanya, kamera 1, 2, 3, cheers. Oke, kamera depan sudah semua. Kamera sebelah kiri di sebelah sana mungkin boleh teman-teman satukan pandangannya ke arah sebelah sana. Sana semua yang di sebelah kiri, lihat yang di sebelah kiri. 3, 2, 1. Sekarang yang di sebelah sini sebelah kanan boleh disatukan pandangannya semuanya ke sebelah kanan. 3 arah mata angin. Foto Epoy doang ya itu ya Mas? Oke, Rio boleh standby, Kaki terima kasih banyak, Eden, Reina terima kasih banyak, Epoy terima kasih, Mas Rinaldi, Mas Pongki stay di sini untuk foto sendiri bersama media dan pegang CD-nya Mas. Sambil Rio standby dan juga teman-teman media jangan kemana-mana karena setelah penampilan Rio dan Pongki masih ada door prize. Jadi melihat inilah dia Pongki Barata dengan love songs-nya Pongki Barata di CD digitalnya KRC. Dapat Mas Awak, yang lain boleh silakan yang mau foto Pongki sendirian. Ke sebelah sini Mas, boleh Mas? Dekat-dekat. Nah. Males kalian nggak mau maju. Baik, Mas Pongki terima kasih banyak. Silakan standby dan teman-teman media sekalian dan juga para tamu undangan dan juga semua yang hadir di KRC Kemang jangan kemana-mana karena saat lagi